Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Siti Rohmah, program didikan D3 Keperawatan, Stikes Akbid Wijaya Husada, Kota Bogor. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi tentang perasaan dan emosi. Perasaan dan emosi merupakan suatu keadaan kejiwaan organisme atau individu sebagai peristiwa atau persepsi yang dialami oleh organisme atau individu tersebut. Lalu ada mood atau suasana hati. Mood atau suasana hati biasanya berlangsung dalam waktu yang relatif lama dibandingkan emosi. Perasaan psikis atau kejiwaan terdapat 6 macam. Yang pertama ada perasaan intelektual. Perasaan ini timbul apabila seseorang dapat memecahkan soal atau permasalahan. Yang kedua ada perasaan kesusilaan. Perasaan kesusilaan timbul apabila orang tersebut mengalami hal baik ataupun hal buruk. Yang ketiga ada perasaan keindahan. Perasaan ini timbul apabila ada sesuatu yang indah ataupun tidak indah. Yang keempat ada perasaan sosial atau kemasyarakatan. Perasaan ini timbul di dalam hubungan individu lain dengan individu lain ataupun interaksi sosial. Yang kelima ada perasaan harga diri. Perasaan ini timbul menyangkut harga diri seseorang. Yang keenam ada perasaan ketuhanan. Perasaan ini timbul menyertai kepercayaan kepada Tuhan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai emosi. Orang yang dalam keadaan emosi biasanya tidak memperhatikan keadaan sekitar. Terdapat 4 komponen emosi. Yang pertama ada stimulus. Stimulus merupakan faktor yang mendorong reaksi. Yang kedua ada perasaan. Perasaan merupakan pengalaman yang disadari baik positif ataupun negatif. Yang ketiga ada rangsangan fisiologis yang merupakan respon tubuh. Yang keempat ada rangsangan perilaku yang berarti tindakan yang dilakukan. Emosi juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama fungsi adaptif. Yang kedua fungsi dalam komunikasi. Yang ketiga fungsi dalam hubungan sosial. Yang keempat fungsi dalam perkembangan moral dan sosial. Yang kelima sebagai sumber kesenangan dan sakit. Ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi afek dan emosi. Yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang berbeda-beda mempengaruhi perkembangan emosi yang berbeda-beda pula pada setiap peserta didik. Yang kedua, ada pengalaman traumatik. Kejadian traumatis di masa lalu dapat mempengaruhi emosi seseorang di masa depan. Yang ketiga, ada temperamen. Merupakan bawaan lahir dan juga merupakan bagian genetik. Yang keempat ada jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin berkaitan dengan perbedaan hormonal antara laki-laki dan juga perempuan. Ada usia. Perubahan kematangan emosi sejalan dengan pertambahan usia. Keenam ada perubahan jasmani. Yang ketujuh ada perubahan interaksi dengan teman sebaya. Yang kedelapan ada perubahan pandangan luar. Terdapat pula jenis-jenis gangguan afek dan emosi. Pertama, ada depresi dan melankolis. Ciri-ciri psikologinya yaitu merasa sedih, merasa susah, merasa murung, merasa tidak berguna, merasa gagal, merasa kehilangan harapan, merasa putus asa, dan penyesalan yang patologis. Lalu adapun ciri-ciri somatiknya. Misalnya anoreksia, konstipasi, kulit menjadi lembab ataupun dingin, lalu TD dan pos turun. Kedua, kecemasan atau ansietas. Ciri-ciri psikologinya yaitu merasa khawatir, merasa gugup, merasa tegang, merasa cemas, merasa tak aman, merasa takut, dan merasa mudah terkejut. Sedangkan ciri-ciri somatiknya itu palpitasi atau debar jantung yang cepat, keringat dingin pada telapak tangan, TD meninggi,
dan gerakan peristaltik menambah. Yang ketiga, kecemasan. Terdapat 12 macam kecemasan. Yang pertama, kecemasan yang mengambang atau free floating anxiety. Yang kedua, agitasi adalah cemas dan gelisah yang hebat. Yang ketiga, panik yang ditandai dengan cemas, gelisah, dan kebingungan. Yang keempat, ada euforia, yaitu merasa ringan, senang, gembira, dan bahagia secara berlebihan. Yang kelima, anhedonia, tidak mampu merasakan kesenangan. Yang keenam, kesepian, yaitu merasa ditinggalkan. Yang ketujuh, kedangkalan, yaitu kemiskinan afek dan emosi. Yang kedelapan, afek dan emosi yang labil. Seseorang bisa tiba-tiba marah, bisa tiba-tiba menangis. Yang kesembilan, variasi afek dan emosi. Misalnya depresi lebih tinggi pada pagi hari, sedangkan pada sore hari merasa lebih ringan. Yang kesepuluh, ambivalensi, yaitu emosi dan afek berlawanan timbul bersama-sama terhadap satu objek ataupun individu. Yang ke-11, apatis, yaitu merupakan rasa tidak peduli atau bodoh amat. Yang terakhir, yang ke-12, yaitu amarah. Amarah merupakan kemurkaan atau permusuhan yang bersifat agresif. Ada pula cara untuk mengatasi gangguan afek dan emosi. Cara yang pertama yaitu pendekatan biomedis. Cara ini menerangkan gangguan emosi dan tingkah laku dari sudut pandang kedokteran. Yang kedua, pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini dititik beratkan pada kehidupan psikologi seseorang. Yang ketiga, ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini berfungsi untuk menghilangkan perilaku negatif seseorang. Yang keempat, pendekatan pendidikan, yaitu pendekatan melalui pembelajaran akademik. Yang kelima, ada pendekatan ekologi. Contoh 10 ekspresi emosi dasar. Yang pertama, ekspresi ketika gembira. Yang kedua, ekspresi ketika terkejut. Yang ketiga, ekspresi ketika marah. Yang keempat, ekspresi ketika mengejek. Yang kelima, ekspresi ketika malu. Yang keenam, ekspresi ketika excited atau tertarik. Yang ketujuh, ekspresi ketika sedih. Yang kedelapan, ekspresi ketika jijik. Yang kesembilan, ekspresi ketika takut. Yang kesepuluh, ekspresi ketika merasa bersalah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.